Kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada para pengembang Smart Apps Creator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Smart Apps Creator merupakan sebuah perangkat yang sangat mudah untuk membuat sebuah aplikasi multimedia interaktif, apakah berbasis mobile, apakah berbasis iOS, web HTML5, ataupun desktop. Dan salah satu aplikasi yang sangat menarik adalah penerapan untuk game education, permainan untuk pendidikan. Kami akan menunjukkan sebuah aplikasi game education yang cukup menarik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat terdorong untuk mengembangkan game edukasi di Indonesia ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga para pengembang Smart Apps Creator, kami akan menunjukkan sebuah aplikasi yang sangat cukup menarik, yaitu aplikasi game edukasi dalam bidang bahasa Inggris untuk anak kecil atau tingkatan SD atau taman kanak-kanak. Kami perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Smart Apps Creator adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi Android, HTML5 ataupun desktop tanpa pemrograman. Sehingga cara membuat aplikasinya adalah fokus pada objek, juga pada skenario-skenario yang dibuat atas objek, dan juga navigasi dari halaman ke halaman. Dan ini perlu diketahui dengan baik supaya dipahami bahwa membuat aplikasi dengan Smart Apps Creator itu adalah sangat mudah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bagian deskripsi kami akan berbagi link untuk mendownload aplikasi ini. Aplikasi Smart Apps Creator-nya dan juga aplikasi Android. Dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk mempelajarinya dan juga bisa mencobanya. Dan kami sekarang akan menunjukkan bagaimana kerja dari aplikasi ini. Dan untuk memulainya, kita bisa mencoba melalui preview dari Smart Apps Creator. Nah, di sini kita bisa men-touch langsung kepada button Go. Selanjutnya akan masuk ke dalam sebuah halaman. Halaman ini cukup menarik. Jadi kita diminta untuk menemukan kata sifat dari dua kalimat ini. Tentunya kalau keliru atau salah memilih akan diberi tanda, yaitu tanda merah silang. Nah ini, tetapi kalau kita benar, tentunya akan diberikan tanda dilingkari seperti ini. Di samping itu juga ada suara, audio. Di samping juga animasinya muncul di atas ini ya, di pojok sebelah kanan. Kemudian di kalimat yang kedua kita bisa memilih misalkan this, ini juga bukan kata sifat, atau search juga bukan kata sifat. Kita bisa pilih black, kata sifat. Selanjutnya akan muncul button untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita bisa mengembangkan atau menambahkan skenario supaya aplikasi ini lebih interaktif lagi, lebih menarik lagi. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk menyesuaikan. Ada sebuah gambar disesuaikan dengan kata yang akan kita pilih sini. Jadi kalau kita pilih misalnya ini tall, ya, kemudian short juga, kemudian fat, ya, kemudian juga thin. Ya. Juga di sini akan menampilkan di pojok atas menampilkan animasi daripada pisang. Juga akan menampilkan tanda untuk menuju ke halaman selanjutnya. Di sini pun kita bisa mengembangkan. Yang terpenting bahwa di dalam Smart Apps Creator, Bapak Ibu sekalian, pola berpikir kita adalah bukan
pola pemrograman, tetapi skenario terhadap objek. Jadi objek inilah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi objek, skenario, dan navigasi. Kemudian di halaman ini, Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk mencari huruf yang sesuai dari 3 kata ini. Tentunya kalau tidak sesuai tidak akan bisa dipasangkan. Misalkan huruf M simpan di nomor 1 tentu tidak bisa dipasangkan. Tentunya kita pretty, ya. Kemudian juga T di sini, kemudian M di nomor 3. Nah, tentunya di sini juga sama Bapak Ibu sekalian. Dipasangkan, selanjutnya ada animasi untuk gambar atau image pisang di sini. Kemudian juga muncul untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kita touch, kemudian kita masuk ke dalam halaman baru, kemudian di sini pun sama. Hanya berbeda di sini adalah kalimat. Jadi kita perlu memasangkan atau perlu mengisi yang kosong ini dengan kata yang tepat. Jadi kalau tidak tepat tentu tidak bisa dipasangkan. Seperti ini. Ya. Juga sama, akan memunculkan navigasi untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini juga sama Bapak Ibu sekalian, untuk mencari atau memasangkan kata dengan objek juga. Jadi kita bisa memasangkannya dengan tepat begitu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dengan memasangkan seperti ini sebenarnya para pengguna akan diarahkan untuk lebih banyak memahami kata dan juga objek. Ya, tentunya ini dapat dikembangkan dengan fitur lainnya. Selanjutnya kita bisa menuju ke halaman lainnya. Jadi kita diminta untuk memilih warna yang cocok seperti ini. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh yang mudah seperti ini tentunya akan memberikan manfaat bagi pengguna, terutama para siswa kita atau juga binaan kita yang memang sedang belajar bahasa Inggris dengan baik, ya, mengenal dengan kata, mengenal dengan warna juga. Tentunya ini dapat dikembangkan apabila benar muncul kalimat yang cukup lengkap. Selanjutnya kita juga menuju ke halaman lainnya. Di sini kita diminta untuk mencari makna atau arti dari kata seperti red ini. Ya. Tentunya kalau keliru akan ada tanda silang merah, kemudian kalau benar adalah dilingkari hijau ini. Ya. Kemudian juga sama ada animasi, kemudian ada navigasi untuk ke halaman selanjutnya. Di sini kita diminta untuk memilih kata yang sesuai supaya kalimat ini menjadi sempurna. Seperti ini juga sama. Nah, jadi dengan beberapa contoh sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat sebuah aplikasi untuk para pengguna kita, ya, para siswa kita ataukah juga murid kita, supaya mereka bisa mengenal kata, mengenal huruf, kemudian mengenal warna dan sebagainya. Tentunya ini memberikan manfaat bagi mereka untuk lebih banyak belajar, sehingga kita tentunya diminta untuk membuat aplikasi yang lebih interaktif, lebih menarik. Dan aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian, betul-betul sangat mudah untuk dipelajari itu. Kami akan menunjukkan skenario-skenario itu dalam video yang akan datang. Nah, silakan subscribe. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga memberikan dorongan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi game edukasi bagi murid dan siswa kita di Indonesia.